selamat datang kembali di konten Kelas Cepat. Halo sobat-sobat semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 kelas 2025C akan memberikan materi tentang keterampilan menyimak, yaitu dialog bersama kami. Nah, untuk menambah pengetahuan kalian, sobat-sobat bisa menonton video ini hingga akhir ya. Selamat menonton. Halo adik-adik kelas 12, kali ini kakak akan menjelaskan mengenai menyimak dialog. Nah, menyimak dialog itu apa sih? Menyimak dialog adalah proses mendengarkan percakapan antara dua orang atau lebih dengan tujuan memahami isi, maksud, dan konteks pembicaraan. Dalam pembelajaran, menyimak dialog berfungsi untuk melatih keterampilan mendengarkan secara aktif, memahami pesan tersirat maupun tersurat, serta merespon secara tepat. Kemudian untuk tujuan menyimak dialog, yang pertama yaitu pemahaman informasi. Nah, pemahaman informasi ini untuk membantu pendengar memahami isi percakapan seperti fakta, opini, atau arahan. Yang kedua, pengembangan bahasa. Nah, pengembangan bahasa ini untuk melatih kosakata, tata bahasa, intonasi, dan ekspresi dalam komunikasi. Yang ketiga, meningkatkan empati. Nah, meningkatkan empati ini untuk memahami perspektif pembicara dan meningkatkan kemampuan untuk merespons secara empatik. Kemudian yang terakhir yaitu yang keempat, meningkatkan keterampilan komunikasi. Nah, meningkatkan keterampilan komunikasi ini itu untuk mengasah kemampuan merespons dengan relevan dalam percakapan. Nah, kemudian untuk jenis-jenis menyimak. Yang pertama ada menyimak intensif. Menyimak intensif bertujuan untuk mendengarkan dengan cermat dan memahami detail seperti saat mendengarkan instruksi atau arahan. Kemudian yang kedua, ada menyimak ekstensif. Menyimak ekstensif bertujuan untuk mendengarkan dan mendapatkan gambaran umum tanpa fokus pada detail. Yang ketiga, menyimak kritis. Menyimak kritis bertujuan untuk menilai isi percakapan dan menentukan kebenaran, relevansi, atau nilai dari pesan yang disampaikan. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu menyimak empatik. Menyimak empatik bertujuan untuk mendengarkan dan memahami emosi atau perasaan pembicara. Nah, ada pun beberapa komponen dari menyimak dialog. Yang pertama yaitu fokus pada pesan. Nah, fokus pada pesan ini bertujuan untuk mendengarkan isi dialog tanpa adanya gangguan untuk menangkap maksud dari si pembicara. Yang kedua yaitu memahami konteks. Nah, memahami konteks ini bertujuan untuk memperhatikan situasi dan juga untuk hubungan antara pembicara dan juga tujuan dari dialog. Nah, yang ketiga yaitu identifikasi ekspresi dan juga nada bicara. Nah, ini bertujuan untuk menangkap intonasi, nada, dan juga emosi pembicara untuk memahami pesan secara lebih mendalam. Nah, yang terakhir yaitu yang keempat, respons. Nah, respons yang tepat ini bertujuan untuk memberikan tanggapan yang sesuai dengan konteks dialog tersebut. Nah, selanjutnya kakak akan menjelaskan tentang strategi menyimak dialog. Nah, yang pertama, untuk menciptakan suasana kondusif. Nah, dari hal ini pastikan dulu bahwa lingkungan kalian itu mendukung ya untuk mendengarkan tanpa adanya gangguan. Nah, yang kedua yaitu untuk mengenali tujuan dari dialog tersebut. Jadi ketahui dulu apa yang ingin dicapai dalam percakapan tersebut, apakah untuk memahami informasi, menyelesaikan masalah, atau hanya berbagi cerita. Nah, yang ketiga yaitu menggunakan catatan. Nah, saat berdialog panjang kalian itu sangat membutuhkan catatan ya. Jadi ini berguna untuk mencatat poin-poin tersebut agar dapat membantu memahami isi percakapan tersebut. Nah, yang keempat, berlatih konsentrasi. Nah, dari sini hindari distraksi atau fokus sepenuhnya pada pembicara tersebut. Yang kelima, yang terakhir adalah evaluasi pemahaman setelah mendengarkan. Jadi hal ini sangat penting untuk merefleksikan isi dialog agar memastikan semua informasi dipahami dengan benar. Nah, yang selanjutnya, menyimak dialog ini memiliki contoh ya. Dibagi menjadi dua, ada dialog formal dan juga dialog informal. Dialog formal ini meliputi wawancara kerja, diskusi di ruang rapat, seminar ataupun presentasi. Nah, kalau dialog informal itu meliputi percakapan sehari-hari, dialog di tempat umum seperti di restoran, di toko ataupun di rumah. Nah,
dari materi yang disampaikan tadi, tentunya menyimak dialog juga memiliki peranan penting. Apa aja tuh? Yang pertama, yaitu mengasah keterampilan membaca. Menyimak dialog membantu kita memahami kata, kalimat, dan informasi dengan lebih cepat. Jadi kemampuan membaca lebih terlatih. Yang kedua yaitu memperkuat pemahaman antar budaya. Dengan mendengarkan dialog dari orang-orang dengan latar belakang yang berbeda, kita jadi paham cara mereka berbicara, berpikir, dan berperilaku. Nah, yang terakhir, membangun keterampilan kolaborasi. Saat menyimak dialog, kita belajar mendengarkan orang lain, menghargai pendapat, dan bekerja sama dalam komunikasi. Nah, setelah kita memahami peran penting dari menyimak dialog, tentunya menyimak dialog ini memiliki hambatan atau tantangan dalam merealisasikannya. Adapun tantangan itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, gangguan eksternal, seperti suara bising atau lingkungan yang tidak kondusif. Yang kedua yaitu kesulitan bahasa. Nah, kesulitan bahasa ini bisa jadi tidak memahami kosakata atau intonasi dari pembicara tersebut. Yang ketiga yaitu kurangnya konsentrasi. Nah, kurangnya konsentrasi ini bisa jadi seperti pikiran mudah terdistraksi atau kurang fokus. Yang keempat dan yang terakhir yaitu dialog kompleks. Nah, jadi dialog kompleks ini bisa berisi percakapan atau informasi yang terlalu banyak sehingga menyebabkan pesan dalam dialog tersebut sulit untuk dipahami. Saya mau minta maaf sama kamu yang di kuitang kemarin. Apa-apaan? Saya ngerasa agak keterlaluan. Bagian mana yang keterlaluan? Yang jelas saya udah bikin kamu marah. Makanya sekarang saya minta maaf sama kamu. Ya udah dimaafin. Teman-teman kamu pasti nggak suka ya saya ada di sini. Kok lo jadi ngejelekin teman-teman gue lagi sih? Kamu sendiri malu kan ngobrol sama saya di sini? Kok jadi gitu sih? Ya, kalau kamu nggak malu, kenapa kamu nggak berani lihat mata saya? Malah ngeliat kanan kiri. Risih ya? Pikiran lo jelek amat sih. Saya cuma pengen baca pikiran anak-anak gaul kayak kamu dan teman-teman kamu. Udah bisa baca pikiran anak-anak gaul. Terus sekarang lo udah berani-berani vonis kita nggak punya kepribadian, nggak prinsipil. Nah sekarang kalau lo ngerasa aneh di tempat-tempat rame kayak gini tuh salah siapa sekarang gue tanya? Salah gue. Terus kalau lo sekarang nggak punya temen sama sekali kayak sekarang tuh salah siapa? Salah gue. Salah satu temen gue. Salah siapa gue tanya? Lo tuh emang cuma pengen nyakitin gue tau gak lo? Lo tuh gak mau minta maaf sama gue, lo tuh cuma pengen nyakitin gue, jelek-jelekin gue sama teman-teman gue. Kalau gue bilang tuh ya, lo tuh bener-bener sakit jiwa tau gak? Jadi Mas Budi mau mengajar di sini? Iya Pak. Yakin Mas Budi? Maksud saya begini Mas, setelah saya melihat lamaran pekerjaan Mas Budi, ternyata Mas Budi itu orang yang berpengalaman ya. Dan saya sebagai kepala sekolah, aku tidak merasa yakin bisa menggaji Mas Budi bila nanti mengajar di sekolah ini. Iya Pak, nggak masalah. Saya sudah yakin kok pengen ngajar di sini. Ya sudah kalau begitu Mas. Dan Mas Budi sudah tahu kan kalau status di sini hanya guru honorer dan kami tidak bisa menggaji honorer terlalu banyak Mas. Oh, saya paham kok Pak. Kalau masalah gaji saya nggak masalah. Yang penting saya bisa menerapkan keahlian saya kepada murid-murid di sekolah ini Pak. Baiklah kalau begitu. Jadi Mas Budi nanti menggantikan Bu Anita ya, mengajar praktek di kelas multimedia. Sementara ini Bu Anita tidak bisa masuk karena cuti hamil. Oke Pak. Satu pertanyaan saya Mas,
Gimana cara Mas Budi menghadapi murid-murid yang nakal dan membuat masalah di kelas? Saya akan menganggap murid-murid saya sebagai teman, Pak, tapi tetap ada batasan-batasannya. Oke, baiklah Mas Budi. Selamat ya, Anda diterima mengajar di sini. Tapi jangan lupa, minggu depan persiapkan materi mengajarnya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, setelah kakak memaparkan materi dan juga memberikan contoh dalam bentuk video, sekarang kakak punya soal nih untuk menguji pemahaman adik-adik semua. Nah, soal yang pertama, apa saja sih pesan tersirat yang terkandung dalam kedua video tersebut? Kemudian soal yang kedua yaitu simpulkan isi dari kedua contoh video dialog tersebut dengan bahasa kalian sendiri. Soal nomor 3. Setelah adik-adik menonton video tersebut, pesan apa sih yang dapat dipetik dari video dialog kedua? Selanjutnya, soal nomor 4. Siapa aja sih tokoh yang ada dalam video dialog kedua? Kemudian soal yang terakhir yaitu soal yang kelima. Apa alur yang terjadi pada video dialog yang kedua? Bersama kelas cepat, belajar tepat, hasil hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah adik-adik semua. Girl, let me provide your need. Freaky girl under the sheets. Would you love when things start slowing down? I know